Bapak, terima kasih untuk kasih karunia, anugerah, tuntunan Tuhan yang terus Kau berikan kepada kami sampai saat ini ya Bapak. Kami sungguh mengucap syukur. Bapak, tolong ampuni semua dosa pelanggaran kehidupan kami, pemikiran, tindakan kami yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tolong ampuni kami ya Bapa. Tolong kuduskan, sucikan kami semua. Perbaharui kami ya Bapa. Semakin hari, semakin diubahkan, semakin disempurnakan, semakin dikuduskan oleh firman Tuhan, oleh doa, oleh ibadah-ibadah yang Kau anugerahkan kepada kami ya Bapa. Biarlah ini semua tidak menjadi sia-sia. Kami mau sungguh-sungguh menerima anugerah Tuhan ini ya Bapa. Khususnya saat ini kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Firman itu adalah Allah. Kiranya kami dapat membuka hati kami lebar-lebar, mempersilahkan dan menyambut firman yang adalah Allah masuk dalam hidup kami. Dengan ini ya Bapak, kami percaya semua permasalahan sakit penyakit, kegelapan dosa dapat semuanya diselesaikan oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa firman Tuhan. Bapak, tolong meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran kehidupan kami dan keluarga kami. Biarlah Bapa melalui firman Tuhan iman kami tidak suam-suam kuku, roh, tubuh, jiwa kami dapat semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama sesuai dengan kehendak dan tuntunan firman Tuhan. Kami panjatkan seluruh doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Shalom. Oke. Ada yang minggu kemarin hadir, tapi hari ini ada yang berhalangan, sakit, dan ada kerjaan. Ada yang minggu kemarin gak hadir, terus hari ini hadir. Nah, yang kita sedang bahas masih mengenai topik akhir zaman, mengenai Roh Kudus. Roh Kudus di hari akhir. Nah, khususnya pekerjaan Roh Kudus di hari akhir. Nah, ini yang kita mulai belajar minggu kemarin, ya, betapa pentingnya kita mengerti apa yang Tuhan yang adalah Roh, ya, Roh Kudus itu kan Tuhan, saudara. Apa yang Tuhan kerjakan di hari akhir. Nah, kita udah belajar sebelumnya apa itu Roh Kudus, definisi dari Roh Kudus. Allah itu Roh, jadi Roh Kudus adalah Allah. Ya. Lalu dikatakan di Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Bagian terakhirnya firman itu adalah Allah. Tadi Allah itu Roh. Allah itu Roh Kudus. Nah, di ayat ini firman itu adalah Allah. Jadi Allah adalah Roh, Allah adalah firman. Yang benar yang mana ya? Nah, ini semua adalah satu kesatuan. Ya, kita tidak boleh membedakan antara firman, Tuhan, dan Roh Kudus. 3 poin ini sama. Ya, Allah itu Roh, firman itu Allah, atau Allah itu firman. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus berkata, perkataan aku, perkataan Tuhan Yesus yang adalah firman Tuhan adalah Roh. Ya. Oh, tadi katanya Allah itu Roh. Kok ini perkataan-perkataannya adalah Roh? Kan firman dan Allah itu satu. Allah itu Roh. Maka Yesus menjelaskan perkataan-perkataanku adalah Roh. Nah, jadi kalau kita ditanya, kalau ada ujian gitu, jelaskan definisi dari Roh Kudus. Ya, semuanya kan punya jawaban masing-masing. Roh Kudus sosok yang menghibur, sosok yang membisikkan, sosok yang ABC, semua punya jawaban, mungkin pengalaman masing-masing. Ya. Tapi kalau kita jawab yang Alkitabiah sesuai yang Alkitab jelaskan, saudara udah bisa jawab. Definisi Roh Kudus itu adalah Allah, adalah firman. Firman itu adalah Roh. Ya, ini yang
sulit sekali untuk diterima oleh banyak orang percaya Tuhan Yesus sekalipun. Ya karena orang-orang memisahkan antara firman Tuhan dan Roh Kudus. Loh, itu tuh gimana sih? Firman terus di sana. Gak ada hadirat Roh Kudusnya kalau kayak begitu. Harus ada momen-momen di mana jangan firman melulu, ya. Musik memainkan irama dan kiranya Roh Kudus memenuhi kita dan membuat kita merasa lega, ya. Atau Roh Kudus mau ngomong apa dengan bahasa rohnya dan lain-lain. Jadi jangan firman melulu, tapi persilahkanlah Roh Kudus untuk bermanifestasi dengan caranya yang tidak bisa dibatasi. Jadi orang membedakan antara firman Tuhan dan Roh Kudus. Nah contoh saat ini, saat firman Tuhan disampaikan, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Saat firman Tuhan disampaikan, saat saudara dan saya sungguh-sungguh terima firman Tuhan ini, dikatakan kita sedang menerima Roh Kudus. Saat kita menerima firman, kita sedang menerima Roh Kudus. Kenapa? Karena firman dan Roh Kudus adalah satu. Firman adalah Roh Kudus. Contoh, ketika Petrus menginjil, Roh Kudus turun kepada siapa? Kepada siapa? Yang mendengar Injil tersebut, mendengar firman tersebut. Paham ya saudara ya? Jadi justru Roh Kudus ini dicurahkan saat, kalau istilahnya sekarang tuh saat kita dengerin khotbah gitu saudara. Tapi kita dengerin khotbah rasanya, ya ini topiknya apa, cocok gak sama saya, ini ada hubungannya apa sama saya. Ya sambil melayang ke sana ke sini. Nah kalau kayak begitu udah jelas Roh Kudus gak bisa masuk. Kita gak punya ruang untuk mempersilahkan firman Tuhan. Ya makanya kalau di Alkitab, kalau Tuhan berfirman tuh dengarkan sungguh-sungguh. Ya kalau bahasa Inggris di Alkitab, bahasa Inggrisnya pay attention, fokus, sungguh-sungguh dengerin nih firman. Ya bukan kayak ngedengerin kanan kiri, sepertinya ini penting gak penting, cocok gak cocok. Ini Roh Kudus. Ya. Jadi saat kita sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh percaya, ya itulah Roh Kudus. Kita terima Roh Kudus. Inilah definisi dari Roh Kudus. Ya, jangan pernah lupakan ini. Kalau ada definisi-definisi lain, ya, gak ada ayatnya saudara. Ya, walaupun itu yang populer, walaupun itu yang selama ini kita pikir, tolong, ya, jangan diterima. Tapi terimalah apa yang Alkitab catat. Lalu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus definisinya adalah firman Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus, kita belajar minggu kemarin, mengajarkan, mengingatkan semua firman Yesus. Nah ini kerjaannya Roh Kudus. Ajarin kita supaya kita bisa mengerti firman. Ingatkan kita supaya kita yang pelupa ini, ya, makhluk yang jatuh dalam dosa, sudah kehilangan rupa dan gambar Tuhan, jadi makhluk yang pelupa diingatkan lagi. Ini kerjaan Roh Kudus, ini kerjaan Tuhan. Ya. Dikatakan di Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Ya, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu, mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terus Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran. Ya jadi saudara dan saya pikir kita udah lumayan benar, tapi Tuhan yang adalah Roh Kudus bekerja untuk terus kita dituntun, dipimpin, dibawa terus sampai kepada seluruh kebenaran. Ya. Nah jadi seluruh kebenaran di Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran di Yohanes 16 ayat 13. Ya, memimpin kepada seluruh kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Terus di Roma 3 ayat 4,
ya di bagian akhir, segala firman-Mu. Itu apa? Benar. Benar itu apa? Segala firman-Mu. Jadi apa yang benar? Semua firman. Nah, kebenaran manusia itu nggak benar. Lawan katanya benar, salah atau bohong. Semuanya bohong, semua nggak benar. Yang benar hanyalah segala firman. Nah, segala firman inilah yang Roh Kudus mau tuntun. Udah tahulah, cukup segini, enggak. Kalau kita pikir, udah tahu, udah cukup segini, nggak mau sampai semuanya tahu, buat apa juga, semakin tahu semakin beban, ya semakin susah hidupnya. Udah segini-segini aja cukup. Artinya kita sedang tidak mau dituntun oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita mau dituntun oleh Roh Kudus, ya kita amini. Oh ya, saya mau. Nah, Roh Kudus bisa bekerja kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, maka dari itu di kitab Wahyu, Yohanes yang adalah model atau contoh umat kudus itu harus seperti apa? Yaitu seperti Yohanes di Pulau Patmos. Tuhan kasih wahyu, Tuhan kasih penglihatan, dan Tuhan kasih perintah. Yohanes, pergi ambil makan gulungan kitab yang terbuka. Makan, gulungan kitab yang adalah Biblion, yaitu Alkitab. Ya, berikut ayatnya di Wahyu 10 ayat 8 sampai 9. Makan Alkitab artinya apa? Seluruh firman, kitab yang terbuka. Ya, kitab yang terbuka. Ini harus dimakan. Ambil gulungan kitab yang terbuka, makan. Ya, makan. Jadi makan firman Tuhan, ya, Biblaridion, gulungan kitab, Alkitab yang terbuka, makan. Berarti seluruh firman kan, saudara? Seluruh firman. Nah, ini kerjaan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Dan setelah itu disuruh dinubuatkan seluruh firman ini yang Tuhan bukakan, diterima lalu disampaikan kepada banyak bangsa, kaum, dan bahasa dan raja. Saya percaya ayat ini sedang digenapi kepada kita juga, kepada banyak bangsa termasuk Indonesia. Ya, saudara dan saya orang Bandung dan yang di luar kota Bandung yang ada di Zoom. Amin. Nah, jadi ini pekerjaan Roh Kudus. Saudara percaya nggak kita sedang menerima pekerjaan Roh Kudus ini? Dituntun kepada seluruh firman Tuhan. Ya, walaupun nggak banyak ternyata orang yang meresponinya. Ya, nggak banyak orang yang mau menerima pekerjaan Roh Kudus ini. Ya, karena ya sejujurnya sulit. Dikatakan membuat perutmu terasa pahit setelah terima firman Tuhan yang terbuka. Ya, setelah dicerna, ya setelah firman Tuhan kita terima, pahit. Tapi dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Jadi nggak ada yang mau hidupnya semakin pahit, ya kan? Nah, tapi ini yang harus kita lakukan, yaitu meresponi pekerjaan Roh Kudus. Walaupun gak banyak saudara yang mau. Makanya kalau saudara mau, itu kasih karunia Tuhan. Saudara, ya, saudara bisa tertarik itu karena kasih karunia Tuhan. Nah, di Yeskiel 3 juga sama prinsipnya seperti Wahyu 10. Ya. Lalu Yeskiel 24 ayat 24 dikatakan Yeskiel menjadi lambang bagi umat Israel. Nah, jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus bilang di Matius 24 ayat 14, Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan harus disampaikan ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa. Nah, Injil kerajaan harus disampaikan ke seluruh bangsa, baru kiamat. Ya. Nah, jadi pekerjaan Tuhan menyampaikan Injil kerajaan ini bukan sudah selesai. Ya. Ini belum selesai, ini belum digenapi. Kalau saudara pikir ini udah selesai, sudah kiamat. Tapi ini belum digenapi. Ini sedang dan akan terus digenapi.
Ya, Injil kerajaan ketika 2000 tahun yang lalu Tuhan datang ke bumi ini menjelma menjadi manusia, Tuhan mau menyatakan atau memberikan Injil kerajaan, tapi masalahnya orang-orang menolak dan bahkan membunuh. Masih banyak, kata Tuhan Yesus, yang harus kukatakan. Injil kan? Injil, masih banyak nih. Firman Tuhan, Injil. Tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Loh gimana? Banyak yang Tuhan harus sampaikan. Ini harus digenapi, ini harus dikasih tahu. Tapi orang-orang saat itu belum bisa menanggungnya, belum bisa terima. Kenapa ya belum bisa menanggungnya? Ya ibaratnya anak TK belajar materi SD, apalagi SMP, apalagi SMA, apalagi kuliah. Belum bisa menanggungnya. Ya gak ada dimulai dari gak ada ketertarikan, ya pengetahuannya atau belum sampai situ. Nah saat itu belum bisa menanggungnya, tapi ini harus disampaikan. Nah maka dari itu di ayat 25, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Semuanya ini dengan kiasan. Ya jadi akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ini masih banyak yang mau disampaikan. Ya. Apakah nanti akan tiba saatnya, yaitu nanti akan ada kitab baru? Kenapa? Karena ada firman yang harus Tuhan sampaikan, terus belum bisa menanggungnya. Ini akan disampaikan di kemudian hari. Apakah nanti ada kitab baru yang orang grup-grup mengklaim seperti kitab Mormon lah, kitab Henok lah, dan lain-lain gitu ya yang ditemukan, yang di luar dari Alkitab. Tidak, saudara, tidak. Gak ada istilahnya Alkitab tambahan lagi selain dari 66 kitab Kejadian sampai Wahyu, gak ada. Tapi yang Tuhan lakukan adalah semuanya ini berbentuk kiasan. Nah ini banyak yang harus disampaikan, tapi belum dapat menanggungnya. Nanti ya, ini akan digenapi nanti, ini akan digenapi. Nah, gimana cara menggenapinya? Dikunci dalam kiasan. Nanti saat waktunya yang masih harus disampaikan lagi ini, artinya apa? Arti dari kiasan ini. Makanya di Wahyu 10 yang tadi kita sudah lihat, ini disebut Biblaridion yang terbuka, Alkitab yang terbuka. Maksudnya terbuka apa? Kalau cuman kiasan gak ngerti artinya, akan tertutup artinya. Ya kan ada banyak kiasan-kiasan. Contohnya tong kosong nyaring bunyinya. Saudara kan tahu maksudnya, cuma ngomong doang gitu. Isinya gak ada. Tapi kalau buat anak kecil kan tong kosong nyaring bunyinya gak ngerti artinya, ya ini tertutup. Maksudnya apa? Dia gak ngerti. Nah sama firman Tuhan dipenuhi dengan kiasan. Kalau misalkan gak ngerti arti kiasan itu, ya gak akan ngerti Injil kerajaan Allah sepenuhnya yang Tuhan maksud. Nah, maka di kemudian hari akan terus terang memberitakan, maksudnya kiasannya itu diartikan. Ini loh arti kiasannya. Sehingga terus terang, gak pakai kiasan, karena kiasannya udah ngerti. Dikasih tahu artinya apa. Nah, inilah yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang memimpin ke dalam seluruh kebenaran, seluruh firman. Saudara, saya punya kok seluruh firman, bisa kok kita baca seluruh firman. Tapi kalau gak dibukakan, ya gak ngerti, saudara, tertutup. Baca 1000 kali juga gak ngerti-ngerti. Segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya. Ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah jadi dalam seluruh kebenaran firman, kalau ini sama Roh Kudus
dipimpin, kita jadi ngerti, dibukakan, ya, otomatis ini adalah hal-hal yang akan datang. Kalau kita baca Alkitab, oh ini sejarah gitu ya. Sejarah dari zaman Adam 6.000 tahun yang lalu sampai zaman gereja mula-mula, berarti sejarah 4.000-an tahun. Tapi di balik ini adalah hal-hal atau nubuat yang akan datang. Nah, jadi penting sekali kita harus sadar saat ini juga Roh Kudus sedang terus bekerja menuntun saudara dan saya kepada seluruh kebenaran, yaitu firman Tuhan. Ya, jangan saudara abaikan ini, jangan abaikan ini. Nah, bahkan secara spesifik waktunya dikasih tahu kapan Roh Kudus menuntun, mengajarkan, mengingatkan kepada seluruh firman. Ya, jangan metrai atau jangan kunci perkataan-perkataan buat dari kitab ini sebab waktunya sudah dekat. Jangan kunci. Ya. Kakak Ronald, jangan kunci pintunya. Artinya dibuka sama kakak Ronald pintunya, ceklek gitu kan. Berarti jangan memetraikan, jangan kunci, buka. Buka itu. Selama ini Alkitab yang tertutup. Maksudnya itu kan. Jadi kalau dibuka saudara, Alkitab ya, itu hal yang mulanya, ini kejadian, ini kan cuman sejarah gitu ya. Ini memberitahukan hal yang kemudian. Ini cuman zaman dahulu kala. Ya, kata purba kurang tepat, dahulu lebih tepat. Ini zaman dahulu kala di Alkitab. Nah, tapi ini memberikan makna dengan hal yang belum terjadi. Kalau dibuka. Ya, kapan dibukanya? Waktunya sudah dekat. Sudah dekat. Sudah mau kiamat. Ya, jadi Tuhan buka. Mulai dari kitab Kejadian dibuka. Nah, kita udah lihat contohnya. Contoh orang Israel di padang gurun, sebelumnya ada di Mesir, dimerdekakan, dikeluarkan, masuk ke padang gurun. Ini menjadi peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir. Ya, menjadi peringatan, menjadi teguran, menjadi nasihat, menjadi instruksi. Jadi Tuhan mau menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, bukan cuma pengetahuan aja ya, hidupnya jadi benar gitu. Hidupnya jadi dikuduskan, dibenarkan. Gimana nuntunnya? Lewat kisah zaman dahulu kala. Contohnya ini. Kisah umat Israel yang keluaran, masuk ke padang gurun, masuk ke tanah Kanaan. Nah, kita pelajari itu tuntunan, kita ikuti. Makna rohaninya Tuhan maunya kita apa aja. Kalau misalkan kita menyangka, gak usah yang begini-begini, saya udah teguh berdiri, iman saya udah teguh. Nah, bisa jatuh saudara, bisa jatuh. Hati-hatilah, melihat dengan sungguh-sungguh, hati-hati belajar firman. Dengan sungguh-sungguh, kalau enggak kita akan jatuh. Nah, jadi ini pekerjaan Roh Kudus. Mengajarkan, menuntun kepada seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran yang Tuhan Yesus mau sampaikan, orang-orang belum bisa menanggungnya. Pekerjaan ini belum selesai, walaupun Tuhan sudah naik kembali ke sorga, tapi pekerjaannya belum selesai. Tuhan pakai Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, yaitu menuntun kepada seluruh firman. Sehingga seluruh firman yang terkunci ini dibukakan bagi kita, supaya kita mengerti dan menghidupi. Mesir, Tuhan disalibkan. Mesir di mana Tuhan disalibkan. Jadi Tuhan disalibkan kalau secara tempat lokasi adalah di Yerusalem, bukan di Mesir, tapi di sini ditulis di Mesir karena Mesir simbol dari dunia yang berdosa. Nah, maka kita dikeluarkan. Keluaran di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11 cerita tentang keluaran, masuk ke padang gurun.
Sama di akhir zaman juga. Kita tanpa disadari umat Tuhan dijajah, diperbudak oleh dosa. Ya, bagaikan umat Israel diperbudak di Mesir. Lalu ini contoh-contoh ya. Ini contoh Babel. Babel kan udah gak ada kerajaan Babel sekarang. Nah tapi Tuhan pakai ini sebagai perumpamaan bagaimana kita hidup di dunia yang bagaikan Babel secara rohani. Ya, tempat segala macam roh-roh jahat, roh najis, ya, berhala-berhala yang adalah hal-hal duniawi, kata Rasul Paulus. Nah, ini contoh-contoh ya. Kita disuruh pergi keluar dari Babel rohani. Kan harus tahu saudara, ini tuntunan Roh Kudus. Terus contoh lagi zaman Nuh, itu seperti akhir zaman. Maka kita harus menyelidiki dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh zaman Nuh seperti apa. Supaya Tuhan Roh Kudus menuntun kita. Seperti Nuh dan keluarga yang diselamatkan. Nah, lalu kehidupan Kain, ini jadi contoh juga. Jangan seperti kehidupan Kain, kesesatan Bileam, kedurhakaan Korah. Ya, hati-hati karena kita bisa celaka. Ya. Tujuan Roh Kudus menuntun kepada seluruh kebenaran firman apa? Apakah kita semua supaya jadi profesor Alkitab? Ya. Ngapain sih harus seluruh firman, berarti kan seluruh ayat gitu, seluruh kitab. Ini apa-apaan sih Roh Kudus? Kok harus sampai sebegitunya gitu ya? Bukankah cukup percaya Tuhan? Kalau ada kebutuhan baru cari-cari ayatnya di Alkitab. Aduh, saya lagi galau nih, coba cari ayat tentang galau supaya galau saya hilang gitu ya. Saya lagi kesepian nih, coba saya cari ayat-ayat. Nah, jadi udah kayak obat aja gitu ya. Alkitab itu udah kayak semacam obat rohani gitu. Solusi, ya kalau disingkat kantong Doraemon gitu ya. Dianggap seperti itu. Padahal kita yang harus dituntun oleh seluruh kebenaran firman ini. Buat apa? Supaya kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Tuhan mau saudara saya hidupnya ini benar, kudus, standar Tuhan yang sejati. Bukan udah benar belumnya, udah kudus belumnya, cukuplah, bersyukurlah daripada hidup saya zaman dulu, daripada dia gitu. Nah, jangan berasumsi seperti itu, saudara. Tuhan mau kita benar, kudus, yang sesungguhnya. Sampai ditekankan yang sesungguhnya ini karena banyak orang pikir udah benar, udah kudus, tapi belum di mata Tuhan, belum yang sejati, bahkan salah. Nah, dicatat di Efesus 4 ayat 23 sampai 24, Roh mengubah kita, memperbaharui, ya. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini kan pekerjaan Roh Kudus, menuntun kepada seluruh kebenaran firman yang sesungguhnya. Jadi kalau belum belajar, diajar kebenaran yang sepenuhnya, seluruhnya, mana bisa jadi benar sepenuhnya juga, saudara. Maka kan belajar dengan baik, bisa melakukan dengan baik. Belajarnya setengah-setengah, belajar ilmunya cuma 1-2-3%, ya tindakannya sesuai apa yang dipelajari, yang diketahui, yang dipercayai. Gak usahlah belajar banyak-banyak, yang penting tindakannya. Iya, tapi kalau belajarnya gak sampai 100, tindakannya bagaimana bisa sampai 100, saudara? Salah paham yang ada. Ya, kita gak bisa nebak-nebak dan gak bisa otomatis, taulah Tuhan mah ujung-ujungnya maksudnya begini gitu. Gak bisa ditebak. Beda pikiran Tuhan, pikiran manusia tidak terselami. Ya, maka Tuhan nyatakan, wahyukan lewat
Alkitab yang tidak terselami Tuhan mau kasih tahu. Gini tuh ternyata. Supaya kita bisa mengerti dan menghidupi baru kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya itu seperti apa lewat firman. 1 Korintus 2 ayat 10, 1 Korintus 2 ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh. Ya. Tuhan nyatakan lewat roh. Roh menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi semua yang tersembunyi yang kita selama ini nggak tahu. Di hati Tuhan ini, kehendak Tuhan ini apa? Sama roh, diselidiki semuanya. Dan roh nyatakan ini kepada kita. Udah nggak perlu tahu Tuhan kayak gimana. Nanti yuk pusing, yuk bisa jadi gila. Ya itu udah terlalu dalam untuk dimengerti. Pokoknya udah serahkan semua kepada Tuhan, hidup normal gitu. Padahal roh pengen dikorek semuanya dan dinyatakan kepada kita. Ya, ini pekerjaan Roh Kudus. Ini maunya Tuhan. Supaya kita benar, kudus. Lalu yang kedua, tujuan Roh Kudus menuntun kepada seluruh kebenaran untuk menyaksikan Yesus Kristus. Nah, hubungan kita orang percaya Tuhan Yesus dengan agama-agama lain itu bedanya apa? Kalau agama-agama lain cukup tahu, percaya dan lakukan ritual, ya. Tapi kalau agama kita percayanya apa? Bukan hanya sekedar percaya dan melakukan ritual, tapi ada satu hubungan. Ya, Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal adalah mengenal atau hubungan, terjemahan aslinya. Hubungannya spesifik sekali, suami istri. Ya. Yesus adalah suami, jemaat adalah istri. Hubungan. Itulah kehidupan percaya, kehidupan iman, kehidupan hubungan suami istri. Mengenal Tuhan. Sebagai istri di Efesus 5 ayat 31 sampai 32 tugasnya adalah tunduk. Ya, tunduk itu artinya apa yang disampaikan diikuti. Ya, kalau nggak ngerti malah tanduk kan, nanduk. Ini tunduk. Bagaimana kita bisa tunduk kepada Tuhan Yesus kalau kita nggak mengenal Tuhan Yesus maunya apa, kehendaknya apa. Maka dari itu Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh Alkitab supaya kita bisa mengenal Yesus Kristus, menyaksikan Yesus. Ya, seluruh kebenaran firman Tuhan Alkitab mau menjelaskan tentang Yesus Kristus. Ngapain sih harus belajar Yesus sedalam itu gitu? Karena kita harus tunduk sepenuhnya. Harus tahu. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus itu menyaksikan Yesus. Ya. Roh Kudus menuntun kepada seluruh firman supaya tadi kita kudus dan benar yang sesungguhnya. Lalu yang berikutnya menyaksikan Yesus. Roh Kudus menyaksikan Yesus. Nah, jadi apa maksudnya Roh Kudus menyaksikan Yesus? Apa yang harus disaksikan? Saya sudah tidak perlu menerima kesaksian Yesus, saya sudah percaya, titik. Nah, maksudnya apa? Menyaksikan Yesus. Kolose 1 ayat 27, ya. Kolose 1 ayat 27 bagian atau semuanya kita baca 2 3, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya. Betapa kaya, mulia, rahasia ini. Kristus adalah kekayaan dan kemuliaan yang rahasia. Rahasia yang kaya, rahasia yang mulia. Yesus adalah
rahasia. Ya. Rahasia Allah Kristus. Waduh, ngapain Kristus harus dirahasiain? Semua orang juga udah bukan rahasia lagi. Yesus itu bukan rahasia-rahasiaan. Ya. Yesus ya Yesus yang mati di salib, mati dan bangkit untuk aku. Kenapa di sini dibilang rahasia? Ya. Yesus itu kekayaan, keyakinan, pengertian rahasia Allah. Jadi rahasia ini Roh Kudus gali dan kasih tahu kepada kita. Sehingga kita yang pikir, oh Yesus itu baik, oh Yesus itu gondrong, oh Yesus itu rambutnya sedikit keriting, ganteng dan sebagainya lah ya. Kita cuma tahu ibaratnya 0,00001%. Nah, Roh Kudus mau kasih tahu 99,99%-nya lagi yang kita selama ini nggak tahu tentang Yesus. Oke? Jadi Yesus itu gak seperti yang saudara pikir, pokoknya saya kenal Yesus 100% gitu. Mungkin kita hanya 0, sekian persen. Nah, Roh Kudus mau kasih tahu rahasia yang kita nggak tahu. Dikatakan di Yohanes 5 ayat 39, kitab-kitab suci ya, memberi kesaksian tentang aku. Kitab-kitab suci perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleaki ya, ini adalah kesaksian tentang Yesus. Nah, Yesus disaksikan atau dijelaskan lewat kitab-kitab suci. Nah, kalau kita cuma baca kitab-kitab suci sebagai buku sejarah yang kita pikir gak ada hubungannya sama Yesus, itu fatal sekali. Tapi waktu kita belajar kitab-kitab suci, ternyata ini menyaksikan Yesus. Mulai dari Kejadian 1. Jadi kalau kita nggak ngerti makna dari perjanjian lama, ini ngomongin Yesusnya di mana gitu ya. Kita nggak tahu banyak tentang Yesus. Yesus dijelaskan melalui perjanjian lama. Makanya orang yang nggak ngerti perjanjian lama udah nggak perlunya perjanjian baru, Yesus. Padahal Yesus bisa kita mengerti lewat perjanjian lama. Nah, ini yang dimaksud segala kekayaan, segala kemuliaan, rahasia Allah yaitu Kristus. Waktu kita gali perjanjian lama, kita akan mengenal Tuhan dari sudut-sudut pandang yang begitu banyak kita selama ini abaikan. Dan kita akan kaget sekali ternyata Tuhan Yesus tuh begini toh. Wah, banyak ya berbicara tentang Tuhan Yesus. Wah, selama ini saya salah paham. Ya, bisa salah paham mengenai Tuhan Yesus. Sama halnya di Lukas 24 ayat 27, ayat 44. Ya, Yesus menjelaskan kepada dua murid yang sedang ke Emmaus apa yang tertulis tentang Yesus dalam semua perjanjian lama. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya. Semua yang tertulis di perjanjian lama menjelaskan Yesus. Ayat 44, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ini gak usah, kitab Taurat gak usah, kitab nabi-nabi gak usah, kitab Mazmur gak usah. Ya. Padahal ini menulis tentang Yesus. Tidak mau tahu menau tentang kitab Taurat, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, kita gak tahu apa-apa tentang Tuhan Yesus. Hanya 0,0 berapa persen saja. Tujuan Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Tadi pertama, agar kita benar dan kudus yang sesungguhnya. Yang kedua, menyaksikan Yesus. Yang ketiga, memetraikan kita. Wow, banyak sekali manfaatnya ya. Memetraikan kita. Roh Kudus memetraikan kita dengan
memberikan firman Tuhan. Jadi kita yang terima firman Tuhan, kita dimeteraikan. Saya bisa melihat di dahi-dahi saudara ada meterai, penglihatan wahyu dari Tuhan nih gitu ya. Nah kalau yang gitu-gitu kan orang, saya juga mau terima Pak, yuk maju ke depan. Shh, ada meterainya loh. Nah, apa maksudnya? Meterai. Gimana cara menerima meterai? Dikatakan, kamu telah mendengar firman kebenaran. Ya, saudara sedang mendengar ini kan, yaitu Injil keselamatanmu, di mana di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Jadi dengar, percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dengar, percaya, dimeteraikan. Nah, jadi betapa diberkatinya kita yang datang ke tempat ini. Amin. Kita sedang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kalau kita nggak di sini, mungkin kemungkinan besar, ya nggak 100% ya, tapi kemungkinan besar, apakah kita sedang dimeteraikan oleh Roh Kudus? Apakah kita sedang sungguh-sungguh belajar Alkitab atau sedang ngapain? Gitu ya. Nah, jadi kepada kita yang menerima pekerjaan pemeteraian firman, jadi Tuhan kasih nih, tolak. Ya Tuhan anugerahkan, Tuhan kasih kesempatan. Kita tolak, kita nggak mau nurut. Ini sama dengan Roh Kudus sudah bekerja, ditolak, sedih dong, duka. Ya, saudara mau nolong seseorang, tulus, baik, tapi orang tersebut tolak gitu. Enggak, saya nggak mau terima kebaikanmu, tidak mau terima pertolonganmu. Duka kan? Ini mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kita. Nah khususnya kita, ini ayat nih untuk kita nih. Janganlah mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita yang sudah dan terus menerima firman, kita dimeteraikan oleh mendengar Injil dan percaya. Ya, tapi kita gak lakukan. Jadi secara khusus kan ini untuk kita yang sudah terima, kita yang sudah belajar, loh tapi gak dihidupi. Padahal dia dituntun kepada seluruh kebenaran. Udah dikasih tahu tuntunan apa segala macam, tapi gak mau digenapi, gak mau dibuahkan, gak mau dilakukan. Itu namanya kita mendukakan Roh Kudus Allah. Bagaimana hati Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Allah. Allah itu adalah Bapa. Bapa itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Dikasih jalan keselamatan. Dituntun, dikasih yang terbaik. Tapi gak dilakukan. Berduka sekali. Karena Roh Kudus adalah Allah, adalah Bapa. Berduka, sedih. Gimana sih ini anak gitu kan. Tidak menerima seluruh kebenaran firman yang Roh Kudus berikan. Ini pekerjaannya, ini kasih Tuhan. Sama dengan mendukakan Roh Kudus. Kalau kita enggak menerima seluruh kebenaran. Ya si ayah atau si ibu mau kasih seluruh kasih. Tapi enggak mau menerima kasihnya. Ini mendukakan Roh Kudus. Matius 12 ayat 32. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Oh, saya tidak menentang Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, saya mana berani menentang. Ya kan? Kita mungkin gak pernah seumur-umur, aku usir kau Roh Kudus. Kita gak pernah ngomong gitu kan. Kita gak pernah berpikir seperti itu juga. Nah tapi di sini dikatakan kalau menentang Roh Kudus, apa Roh Kudus? Firman. Apa yang Roh Kudus lakukan? Mengajarkan, mengingatkan, menuntun kepada seluruh kebenaran. Gak mau, akhirnya bertentangan. Nah ini artinya
menentang. Ini artinya tidak bisa diampuni. Tidak bisa diampuni kalau kayak begini. Nah, kepada orang-orang percaya Tuhan sekalipun, tapi tidak menerima pekerjaan Roh Kudus yang menuntun kepada seluruh kebenaran, banyak atau sedikit? Pertanyaannya. Coba jawab saudara. Lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau ditanyakan, kamu menentang Roh Kudus ya? Enak aja gitu. Tapi kalau kita ngerti pekerjaan Roh Kudus melalui ayat-ayat yang kita pelajari, lebih banyak yang menentang atau lebih sedikit yang menentang, saudara? Lebih banyak gak orang yang mau dituntun kepada seluruh kebenaran ayat-ayat firman Alkitab? Ya jelas lebih dikit lah, lebih sedikit. Orang yang mau belajar terus firman Tuhan, ada yang udah selama ini belajar akhirnya gugur juga dengan berbagai macam alasan karena tidak bisa menang melawan ujian, cobaan maupun godaan. Nah, orang-orang percaya Tuhan Yesus tapi gak menerima pekerjaan Roh Kudus yang menuntun kepada seluruh kebenaran itu mayoritas. Serem kan saudara? Banyak, boleh kita akui. Mungkin kita pun seringkali seperti ini, mendukakan tanpa kita sadari. Banyak yang gak mau belajar Alkitab sepenuhnya. Apaan sih gitu kan? Apa yang terjadi dengan orang-orang percaya, tanda petik, tapi tidak menerima pekerjaan Roh Kudus yang menuntun kepada seluruh kebenaran? Kita baca sama-sama 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12, ayat 9, 1, 2, 3. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Nah, jadi ini harus digenapi kan? Ini pasti digenapi. Ini pekerjaan iblis, pendosa. Si pendosa ini akan bekerja dengan perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Lalu ayat 10, dengan 1, 2, 3, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, jadi si pendurhaka dengan mujizat, dengan tanda yang ajaib ini ya menipu, tipu daya. Siapa yang tertipu? Siapa yang tertipu? Yang tidak menerima, tidak mengasihi kebenaran, firman Tuhan yang dapat menyelamatkan mereka. Ya, firman menyelamatkan kita. Nggak diterima, nggak dikasihi. Jadi tertipu oleh si pendurhaka, pekerjaan iblis, binasa. Ya, jadi menyeramkan sekali. Siapa yang tertipu, siapa yang tersesatkan dengan pekerjaan iblis yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Karena membeda-bedakan topik kebenaran dan Roh Kudus dan firman. Nggak ngerti bahwa ini semua sama gitu. Ya nggak menolak kebenaran, menolak Roh Kudus, menolak Tuhan. Ya kan? Gak mengasihi kebenaran yang adalah firman. Oh enggak, saya gak gitu-gitu amat. Ya Tuhan lihat buktinya kok kita gak mengasihi. Kita mengasihinya uang. Makanya yang dikerjakan berhubungan dengan uang enggak. Nah itu yang dikerjakan karena kita mengasihi uang. Otomatis kita tidak mengasihi kebenaran. Karena yang kita kasih uang otomatis gak ada tempat untuk kebenaran. Karena terlalu sibuk. Nah ini akan tertipu, akan tersesatkan. Ayat 11 sampai 12, 1, 2, 3. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi tersesat percaya akan sesuatu yang
bohong, dusta. Nah, jadi hanya orang yang menerima dituntun kepada seluruh kebenaran firman. Hanya orang-orang yang seperti ini yang tidak akan tersesatkan. Ya. 2 Petrus 3 ayat 17. Waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Ya. Tersesat, terseret. Ini gak main-main saudara. Sekali lagi, siapa yang gak mengasihi dan gak menerima seluruh kebenaran? Ya ternyata mayoritas kan orang percaya. Ya ini buktinya. Ya, ini buktinya dari sekian banyak kursi. Banyak yang gak tertarik saudara. Dalam kesesatan orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, jadi jangan sampai ini terjadi kepada kita. Karena kita nggak suka firman, nggak mau dituntun kepada seluruh kebenaran firman. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Waduh, siapa di zaman sekarang kayak begini? Waduh, pengetahuan yang benar, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mana ada di zaman sekarang kayak begini? Tapi ini mutlak saudara. Ini harus digenapi dalam hidup kita. Kalau tidak, ya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, pengajaran, permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi penting sekali dituntun kepada seluruh kebenaran sampai penuh. Seluruh kebenaran penuh dengan yang dimaksud di ayat-ayat ini. Nah, jadi apa itu menghujat Roh Kudus? Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Berikut ayat-ayatnya. Ini jangan main-main saudara. Jangan sampai kita nggak sadar bahwa kita sedang melakukan dosa yang kekal. Nggak dapat ampun selama-lamanya. Dosa yang tidak bisa diampuni. Yaitu menghujat Roh Kudus. Saya nggak pernah ya ngomong-ngomong kasar sama Roh Kudus ya. Roh Kudus, siate. Saya nggak pernah kayak begitu. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Ya. Menghujat. Apa itu menghujat? Mengubah yang benar menjadi salah. Blasfemia. Ya, blasfemia, mengubah yang benar menjadi salah. Menghujat Roh Kudus, mengubah Roh Kudus yang benar menjadi salah. Maksudnya apa? Yesus berkata Roh Kudus adalah firman Tuhan. Ya, Roh Kudus diubah yang benar jadi salah. Roh Kudus adalah firman Tuhan. Jadi salah terima firman, salah mengerti firman, salah percaya firman, salah menyampaikan firman. Kan mengubah yang benar jadi salah. Mengubah apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Firman. Ya, salah terima firman, salah pengertian firman, salah percaya firman, salah menyampaikan, menafsirkan firman. Ini gak main-main. Ini namanya blasfemia, menghujat, mengubah yang benar menjadi salah. Nah jadi supaya kita gak melakukan dosa yang sangat fatal ini, ya, ini penting sekali harus mengerti Roh Kudus dengan benar, dengan baik. Pekerjaan utama yang kita sudah pelajari.
Menuntun kepada seluruh kebenaran, yang artinya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya kan? Seluruh kebenaran firman. Roh Kudus mengilhami hamba-hambanya untuk menulis firman. Seluruh Alkitab ini diilhami oleh Roh Kudus. Jadi pengarang Alkitab adalah Roh Kudus. Roh Kudus juga mengajarkan apa yang diilhamkan tersebut, mengingatkan, ya semuanya. Nah maka supaya kita tidak menghujat Roh Kudus melakukan dosa yang kekal, gak ada cara lain, saudara. Alkitab adalah wahyu dari Roh Kudus, maka kita harus menerima sepenuhnya. Nah, jangan sampai salah paham, salah menggunakan, salah percaya, salah iman. Ya, jika tidak percaya Alkitab, sama dengan tidak percaya Roh Kudus. Oh enggak, saya percaya Alkitab. Oke, tidak menerima Alkitab sepenuhnya. Ya seperti kita malas, mager ya. Malas terima Alkitab, tidak mau menerima Roh Kudus. Sama aja kita kayak nolak. Enggak maunya gini, enggak maunya gitu. Padahal kita hidup di dunia, waktu kamu tinggal sebentar lagi, kok malah masih tolak-tolak, malah milih yang itu sih. Kamu sedang menolak aku, kata Roh Kudus. Ya, jadi hal kita malas terima Alkitab, saudara, sama dengan menolak, menentang. Apakah bisa diampuni? Ya. Jika tidak percaya sesuai dengan Alkitab, ya, tidak percaya sesuai dengan Roh Kudus. Oh saya mau percayanya begini-begini. Ya gak sesuai dengan Roh Kudus. Nolaknya halus, ya, dengan alasan-alasan yang manis-manis gitu. Sama dengan menentang, tidak bisa diampuni, Nah jadi apa akarnya supaya kita tidak menentang, menghujat, menolak Roh Kudus? Harus mengasihi Alkitab, hati yang terutama, yang utama, percaya apa adanya. Dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya dipenuhi oleh firman. Itu artinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kalau kita seperti ini, saudara, hidup kita, Roh Kudus akan ubah menjadi kudus. Namanya juga Roh Kudus. Ya, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, firman, ya kita jadi kudus karena firman kudus, Tuhan kudus. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Kita diselamatkan, amin ya. Selamatkan dalam Roh yang menguduskan kita dan kebenaran yang kita percayai. Jadi Roh, kebenaran sama, saudara, sama. Satu topik. Menghujat Roh Kudus. Lebih lagi, terus-menerus menolak pekerjaan Roh Kudus. Bahkan dilawan pekerjaan Roh Kudus terhadap dirinya. Roh Kudus bekerja terhadap diri seseorang ya, supaya kita benar, supaya kita kudus dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, ini dilawan. Yohanes 16 ayat 8. Ini berbicara tentang Roh Kudus. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Pekerjaan Roh Kudus menginsafkan kita, menyatakan, menegur, memperbaiki, mendisiplinkan. Nah, ini yang orang zaman sekarang paling gak suka terima ini. Siapa yang suka dinyatakan kesalahannya? Rusak nama baik orang isianya. Menegur, so suci lu. Memperbaiki, lu juga gak benar. Mendisiplinkan, gak enak lah. Orang pengen healing, zaman sekarang zaman healing. Dikit-dikit healing gitu. Disiplin, gak mau.
Jadi ini hal yang dihindari orang. Ya kita nggak suka. Tapi ini pekerjaan Roh Kudus. Ini pekerjaan Roh Kudus. Jangan sampai kita tolak pekerjaan ini kan. Ini pekerjaan Roh Kudus yang terus dinyatakan. Aduh, Roh Kudus bekerja melalui menuntun kita kepada firman kan. Belajar firman. Terus, saya salah lagi. Tiap kali belajar Alkitab, ketemu deh kesalahan saya lagi. Terus aja saya ditegur terus. Terus aja saya masih belum benar, harus gini, harus gitu. Seolah-olah gak ada habisnya. Terus aja ini gak boleh, itu gak boleh. Harus didisiplinkan. Ya. Nah ini kita belajar terima pekerjaan Roh Kudus, firman. Kita akan terus menerus. Banyak hal yang kita gak sadar kita salah, diekspos. Aduh, saya salah. Aduh, ditegur, diperbaiki, disiplinkan. Saya gak terima. Terus mengeraskan hati. Terus menolak. Saya gak terima dikatakan salah dosa wae gitu. Saya gak terima. Nah ini sama dengan menolak pekerjaan Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus. Ya, jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya menentang Roh Kudus, menentang pekerjaan Roh Kudus. Ya. Lalu bentar ya, saya maju sedikit supaya nggak terlalu lama. Nah, mau di skip jadi nggak enak nih, kan nggak boleh mengurangkan ya. Pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan menuntun, mengajarkan, mengingatkan firman. Ya, jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, seperti Rasul Yohanes memakan gulungan kitab kecil, Alkitab yang terbuka, dipakai dirinya untuk pekerjaan Roh Kudus, yaitu untuk bernubuat kepada bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Jadi pekerjaan Roh Kudus adalah menginjil. Nah, secara spesifik di Alkitab memakai dua saksi di Wahyu 11 untuk menubuatkan kitab kecil yang terbuka ini, yaitu untuk dipakai sebagai alat pekerjaan Roh Kudus. Oh, Roh Kudus menuntun aku, mengajarkan aku. Oke, kalau gitu aplikasinya buka Alkitab. Roh Kudus, ajarkan aku. Ini apa Roh Kudus? Ini apa Roh Kudus? Nah, kita kan bingung ya, gimana nih aplikasinya? Nah, Roh Kudus bekerja melalui dua saksi. Wahyu 11 ayat 3-4. Dua saksi yang melanjutkan pasal 10 mengenai kitab kecil yang terbuka yang dimakan oleh Yohanes dan dinubuatkan. Nah, si dua saksi ini menubuatkan apa ya yang di pasal 10-nya? Kitab kecil yang terbuka. Dua saksi ini siapa? Di akhir zaman dua saksi. Dua orang yang seperti ini itu siapa? Di Wahyu 1 ayat 20 menyatakan bahwa dua saksi yang dimaksud adalah gereja, eklesia, jemaat, yaitu gereja, terjemahan aslinya, gereja. Ya. Jadi Tuhan pakai gereja yang bagaikan Yohanes. Dua saksi. Oke? Nah, jadi pekerjaan Roh Kudus melalui gereja. Gereja yang dipakai oleh Roh Kudus adalah gereja yang mengajarkan firman Tuhan, menyatakan firman Tuhan, mengajarkan seluruh kebenaran firman. Itu pekerjaannya Roh Kudus melalui si gereja. Contoh, gereja mula-mula. Gereja mula-mula bertekun, tiap hari bertekun, belajar firman melalui gereja mula-mula. Jadi itulah gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, melakukan pekerjaan Roh Kudus. Gereja itu macam-macam ya. Kalau misalkan di sana mau belajar Alkitab terus ya, silakan. Kalau kita gereja
Gak harus itu aja, ada pekerjaan-pekerjaan yang lain, yang non-firman. Sedangkan pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan firman. Nah kalau non-firman, itu pekerjaan Roh Kudus atau pekerjaan yang lain. Ya, segala sesuatu yang dikerjakan menopang, berpusat pada pekerjaan Roh Kudus, yaitu firman. Banyak aspek untuk yang harus banyak sekali dikerjakan supaya menopang pekerjaan Roh Kudus, firman ini. Rasul Paulus contohnya, selain dia mengajarkan firman, selain dia menyaksikan firman dengan luar biasa, meresikokan nyawanya, dia punya kerjaan lain, yaitu tukang reparasi dan membangun kemah. Lah, itu bukan pekerjaan Roh Kudus dong. Malah usaha, malah kerja untuk dapat duit, apa hubungannya dengan firman? Lah, dia pakai keuntungannya untuk pekerjaan Roh Kudus, firman. Jadi ada banyak aspek. Ada banyak aspek. Contohnya untuk pekerjaan sederhana, ya malam hari ini kita belajar Alkitab seperti ini, ada banyak aspek yang harus dikerjakan kan. Seperti ada yang mempersiapkan sound system, ada yang mempersiapkan musik, udah latihan dari pagi, Kakak Ronald udah tarik suara di rumah, pemanasan vokal, harus mempersiapkan multimedia, kursi dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya untuk apa? Apa yang Rasul Paulus kerjakan? Ya, untuk pekerjaan Roh Kudus. Ya. Siang malam tanpa mengenal lelah, dirinya harus bekerja dan berusaha untuk pekerjaan Roh Kudus. Jadi tukang kemah. Karena untuk pekerjaan Roh Kudus, untuk pekerjaan menginjilan, ya pakai uang. Tapi buat jemaat dari dulu sampai sekarang, uang itu sensitif. Wah, mau cari duit nih ujung-ujungnya nih. Negative thinking. Makanya dari zaman dulu orang jarang mensupport pekerjaan Tuhan dengan berupa uang, sampai enggan memberikannya. Ditegur sama Tuhan di Maleakhi 3 ayat 8. Ini jemaat gak mau kasih persembahan, gak mau kasih perpuluhan, kalian sedang menipu Tuhan. Ya, di Maleakhi 3 ayat 8. Nipu apa? Saya gak pernah nipu Tuhan. Kamu gak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Itu milik Tuhan. Kamu gak serahkan apa yang menjadi milik Tuhan, berarti kamu penipu, kamu perampok, ya, kamu pencuri. Nah, banyak orang yang berpikir, ini udah nggak ada hubungannya lagi dengan perjanjian baru, ya, menipu tuh perampok, ya, mencuri, menipu. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, ya, tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Banyak yang bilang Yesus udah gak pernah bilang suruh kasih perpuluhan, ya sudah gak usah gitu. Tapi ini yang Yesus katakan, ini orang-orang Farisi ini kalau berbicara bayar persepuluhan, si orang Farisi ini dia bayar. Orang Farisi, dasar munafik, kagak usah bayar perpuluhan. Gak ngomong gitu Yesus. Yesus bilang yang satu harus dilakukan. Ya memang, yuk bayar persepuluhan itu harus ya. Bukan I bilang tidak, kata Tuhan Yesus. Tapi yang lain jangan diabaikan. Ya, yang lain jangan diabaikan. Ya mungkin kita yang lain kita gak abaikan, tapi mungkin persepuluhan kita abaikan. Mungkin, ya, enggak lah di sini. Nah, tapi Tuhan bilang itu harus. Ini kata Tuhan Yesus. Nah jadi misalkan nih, kita realita aja lah ya, realita. Kalau kita jadi jemaat gereja mula-mula, jadi jemaat gereja mula-mula, misi visinya besar sekali. Beritakanlah, ajarkanlah ke seluruh dunia.
firman. Ya. Dan apa yang gereja mula-mula lakukan itu bukan cuma 1 kali KKR, di sini di Afrika sudah 1 juta orang menyatakan tanda tangan believe Jesus, hore, udah percaya Yesus, bye. Terus pergi ke kota lain, ke kampung lain, percaya Yesus. Enggak, kalau gereja mula-mula itu sistemnya menginjil, membangun gereja mula-mula di tempat itu, mulai dari 1-2 keluarga itu dibangun di situ. Dan terus dirawat dan dikunjungi lagi, dan lama-lama ini jadi gereja, dipakai sama Tuhan. Kenapa? Karena percaya Tuhan Yesus saja, terus gak mau dituntun kepada seluruh kebenaran firman, itu sama dengan menolak, menentang, menghujat Roh Kudus, gak bisa diampuni kan dosanya. Jadi harus terus belajar, dan Tuhan pakai gereja. Bayangkan visi misinya, bangun wadah-wadah untuk pekerjaan Roh Kudus yang adalah gereja. Karena menuntun kepada seluruh kebenaran firman gak bisa dalam waktu 1 KKR, 2 KKR, 3 KKR. Tiap-tiap hari harus bertekun. Bayangkan biaya yang dibutuhkan sangat-sangat besar. Nah, kalau kita jadi jemaat di gereja mula-mula, ngerti, waduh pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan visi misi Tuhan, ya, maka kita pasti akan membayar persepuluhan dan persembahan dengan sukacita. Karena ini buat Roh Kudus ujung-ujungnya kan. Nah tapi kalau kita bukan di gereja mula-mula, lah kenapa ini? Malah makin kaya nih dia. Malah jadi punya banyak bisnis dan sebagainya. Ke rekeningnya juga atas nama dia. Ya kita berat hati lah, saudara. Betul kan? Ya realitas saja. Tapi kalau kita ada di gereja mula-mula, wah ini memang untuk pekerjaan Tuhan, maka akan diberikan dengan rasa sukacita sekali. Ya jadi mengenai pekerjaan Roh Kudus, ya saya nggak mengait-ngaitkan ini sama uang, tapi realitanya bagaimana? Saudara tolong jawab sendiri, ya jawab sendiri aja, bukannya maksudnya mau minta-minta nyari uang gitu ya. Nggak ada untungnya juga buat saya, karena saya akan dibenci kalau kayak begitu. Lagian juga kalau di GPBSI nggak seperti itu sistemnya. Ya. Oke. Kalau banyak di tempat lain kan gembala sidang itu yang terima uang, di rumahnya ada mesin hitung uang. Yang itu ya saya yang kelola, saya yang merintis, susah-susah ya ini wajar dong imam terima. Tapi kalau di gereja GPBSI itu pakai sistem gereja mula-mula. Ya bukan rasul-rasul atau bukan istilahnya pendeta yang mengurus itu semua. Ya, bukan. Jadi bukan untuk ujung-ujungnya transfer dong ke rekening saya, bukan. Gak maksud seperti itu ya. Jangan, kalau saya bilang gitu jangan saudara transfer ke rekening saya. Ya. Oke, karena waktu sudah habis, tadinya saya mau kasih contoh orang-orang yang menghujat Roh Kudus di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, tapi karena waktu kita akan lanjutkan minggu depan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih, bersyukur pekerjaan Roh Kudus sedang dinyatakan dan terus Kau anugerahkan kepada kami yang mengajarkan, menuntun, mengingatkan kepada seluruh firman Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, siapakah kami dari sekian banyak orang di Indonesia ini yang Kau pilih untuk kami bisa menerima anugerah besar ini ya Bapa. Kiranya Bapa, pekerjaan Roh Kudus ini kami sambut, tolong tuntun, tolong penuhi kami dengan Roh Kudus firman Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin diperbaharui, disempurnakan, dikuduskan dengan kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, dengan kehidupan, pengenalan, hubungan intim suami istri dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya kami semakin rindu untuk mengenal apa yang Roh Kudus singkapkan sepenuh-penuhnya di dalam diri Allah, agar kami dapat semakin hari semakin mengenal dengan dalam, dan sebagai istri rohani semakin tunduk, semakin menyatukan hati kami dengan hati Tuhan, dan kami semua menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada tuntunan Roh Kudus ini ya Bapa. Kira tidak ada satupun dari kami yang mendukakan Roh Kudus dengan mengabaikan, dengan menomorssekiankan. Kira tidak ada satupun dari kami yang menentang, bahkan menghujat Roh Kudus dengan menolak
atau mengubah yang benar menjadi salah, yang tidak sesuai dengan Alkitab firman Tuhan. Kiranya Bapa kami dapat sungguh-sungguh fokus dalam sisa hidup kami di dunia yang begitu singkat ini ya Bapa, di masa-masa akhir, di mana Kau membuka meterai firman Tuhan, sehingga Alkitab yang sebelumnya terkunci dibukakan ini, pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa besar, melebihi apapun, melebihi nyawa kami, melebihi pribadi, keluarga kami, dan seluruh aspek kehidupan kami ya Bapa. Engkau lebih berharga dari itu semua. Maka Bapa tolong penuhi kami, meteraikan kami, jadikan kami anak-anak-Mu yang dituntun oleh Roh Kudus saja ya Bapa, bukan dituntun oleh yang lain selain Roh Kudus firman Tuhan. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan membawa begitu banyak permasalahan, pergumulan, kekhawatiran, sakit, penyakit kami, yang kami hanya mohon berharap hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa tolong kiranya Engkau jawab setiap doa permohonan pergumulan kami ya Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam permasalahan pergumulan yang tidak bisa terselesaikan, diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala hal-hal yang tidak berkenan, kegelapan dosa dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa tolong berkati semua yang sudah dan terus-menerus bertekun melayani pekerjaan Roh Kudus ini ya Bapa. Kiranya Engkau terus-menerus memperlengkapi kami semua dengan berkat jasmani, rohani, kesehatan, rohani, jasmani, dan kekuatan, kelimpahan, agar kami semakin dipakai Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Roh Kudus yang tanpa batas, agar lebih banyak orang di seluruh penjuru bumi ini dapat menerima tuntunan Roh Kudus yang menuntun kami semua masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapa berkatilah semua yang hadir, yang tidak bisa hadir berhalangan karena permasalahan apapun. Bapa tolong berkati yang di Zoom, semuanya Bapa kami serahkan seluruh aspek kehidupan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.